Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara bisa menjumpai Anda di kesempatan kali ini di acara Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Dan selain saya, nanti di kesempatan yang lain juga akan ada teman-teman lain yang akan hadir memandu acara yang luar biasa ini. Jadi jangan sampai Anda tidak mengikuti setiap sahur untuk kita dengarkan kajian-kajian yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad beserta sahabatnya, yang dimana kali ini telah hadir di tengah-tengah kita selain Ustadz Abdul Somad adalah Babe Haikal. Assalamualaikum Babe Haikal dan juga Ustadz Abdul Somad. Terima kasih sudah hadir dan harapan kita mudah-mudahan sehat semuanya. Jamaah yang hadir juga di sini sehat semuanya? Sudah sahur belum? Insya Allah sudah buka? Takut belum? Oke, waduh. Nah, ini tema kita pada kesempatan kali ini menarik sekali pemirsa. Judulnya adalah marah. Perlukah marah? Sebagian orang beranggapan bahwa dengan marah akan menjadikannya seperti seseorang yang berwibawa. Padahal kita tahu tidak ada orang yang menyukai orang yang marah-marah. Bahkan cenderung kita menghindari karena takut disakiti. Tapi perlukah marah dalam Islam? Makanya untuk mendengarkan penjelasan lebih jauh dan lebih detail lagi, kita akan dengarkan tausiah langsung dari Ustadz Abdul Somad. Tafadhol Ustadz. Suatu ketika Nabi SAW memberikan statement, laisa syadidu bisurra'ah. Orang yang menang itu bukan orang yang menang bergulat. Dulu di zaman jahiliyah ada pasar khusus untuk gulat, namanya pasar Ukauz. Mereka pegulat-pegulat tangguh. Kata Nabi, laisa syadidu bisurra'ah. Yang menang, yang hebat itu bukan yang menang gulat itu. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika amarah itu mulai bergejolak. Marah, ulama mendefinisikan marah itu adalah ghulyanu damil qalbi, mendidihnya darah di dalam jantung. Di jantung kita ini yang menyemprotkan darah. Makanya orang ketika sedang marah itu detak jantungnya, bahkan tidak sedikit orang yang karena marah mati. Marah. Makanya kata Nabi SAW, marah itu adalah kobaran dari api neraka. Maka ketika kita marah, itu kobaran api neraka sedang naik ke tangkai jantung. Bagaimana cara memadamkan api? Dengan air. Maka kalau kita sedang marah disuruh segera berwudu. Berwudu. Tidak mempan juga dengan wudu, mandi. Mandi untuk meredam marah. Kalau dia man ghadiba qa'iman, siapa yang marah sedang berdiri, faliyajlis, hendaklah dia duduk. Bang marah berdiri, duduk. Kalau dia marahnya sedang duduk, hendaklah dia berbaring untuk menenangkan dirinya. Beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang silap salah, kemudian dia zakarallah, segera berzikir, astagfirullah. Makanya orang kalau cepat dia zikirnya, cepat astagfirullah, astagfirullah, atau berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi saya tidak ingin setelah membahas marah ini lalu kemudian umat Islam tidak marah. Kemudian itu anak kamu dibawa orang, dibonceng orang, enggak apa-apa. Jadi gak boleh marah. Nah, ini anaknya diculik dong Ustaz. Anaknya, agamanya dihina, dia tidak marah. Gak boleh. Jadi itu lihat tuh Nabi Muhammad SAW melarang, la taghdab, jangan marah, la taghdab. Kamu kenapa marah-marah? Loh, lalu Nabi SAW mengangkat tangan 1 bulan kunut nazilah, Allahumma la'an bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, la'nallah bani Ra'il, la'nallah Zakwan, la'nallah Usayyah. 1 bulan. 1 bulan dia melaknat dalam sholat. Ada kunut khusus untuk melaknat. Lalu kemudian sebetulnya marah itu apa dalam Islam? Yang tidak boleh itu marah tidak tentu arah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, marah-marah. Jadi sebenarnya nggak boleh itu adalah marah-marah. Marah-marah. Adapun marah dengan alasan, Nabi pernah marah, merah wajahnya, naik ke atas mimbar, merah matanya. Nabi marah. Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lihat ke belakang jamaah. Loh,
Kata Nabi, mana orang kenapa tidak sholat berjamaah? Layan tahyanna. Itu mereka yang tidak datang sholat berjamaah. Layan tahyanna. Berhenti, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka ulang juga, la uharriqanna alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah mereka. Bakar rumah-rumah. Nabi marah. Nabi melaknat. Tapi ketika terkait dengan agama. Kalau pribadinya, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah terompak kayunya gara-gara kakinya luka. Datang malakul jibal, bukit penjaga, malaikat penjaga bukit-bukit. Kata malaikat, tunjukkan mana bukit yang paling besar, Jabal Abi Qubais dengan Jabal Qu'aiqi'an, akan kutimpakan ke penduduk Taif. Apakah Nabi marah ketika pribadinya yang disakiti? Tidak. Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak keturunan yang akan menyembah Engkau, tidak mempersekutukan Engkau dengan apa-apa. Apa yang terjadi? Seluruh penduduk Taif itu sekarang 100% Islam. 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Dia tidak marah kalau pribadi. Tapi ketika Islam dihina, dai-dai yang dia kirim itu dibunuh, dia angkat tangannya meminta kepada Allah, Allahumma al'an Bani Ri'il, laknat mereka ya Allah, laknat mereka. Ketika jasad Abu Jahal masuk ke dalam sumur tua, apakah Nabi bersuara ke sumur itu? Laqad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Hai Abu Jahal, kami sudah menemukan janji Tuhan kami menang, kami benar. Sekarang apakah kamu sudah mendapatkan apa janji Tuhan kamu? Katanya. Dia marah. Sahabat heran. Ya Rasulullah, kenapa engkau berteriak di sumur tua? Kamu tidak dapat mendengar apa yang aku dengar. Kalau kamu dengar apa yang aku dengar, kamu semua mati, kata Nabi SAW. Oleh sebab itu Nabi marah. Kenapa? Nabi marah karena mereka menistai agama, mendustai agama. Oleh sebab itu bedakan antara kapan Nabi marah. Jangan dipotong hadisnya. Hadisnya Nabi nggak marah, Nabi diam, kakinya. Itu kapan konteksnya? Pada pribadi. Kebanyakan Ustaz ya, orang rahmatan lil alamin. Rahmatan, nggak ada tempatnya. Rahmatan lil alamin. Pernah Ustaz, seorang wanita di zaman Rasulullah yang sahabat ditarik jilbabnya di sebuah perkampungan Yahudi sampai jatuh berguling. Betapa marahnya Nabi. Dikumpulkan, siapa ini yang tarik, disuruh cari oleh Rasulullah, siapa yang tarik wanita muslimah ini sampai terbuka auratnya. Begitu jumpa orang Yahudi diusir, tidak boleh tinggal lagi di kota Madinah selama-lamanya. Itu Rasulullah marah. Baik. Jadi boleh marah demikian. Jadi boleh marah kalau memang itu berkaitan dengan keyakinan agama dirusak. Al-Quran dihina, oh marah kita. Ya. Al-Quran dikata-katain, oh marah kita. Ustaz Abdul Somad dikata-katain, oh saya yang maju Ustaz. Ustaz Dimanya saya yang maju. Babe, tahan dulu dong, tahan dulu, jangan marah-marah nih. Jadi dalam hukum Islam sendiri mengenai marah ini ada yang memang wajib, jadi dibolehkan justru malah harus marah. Tapi ada juga yang haram mungkin ya. Nah, bagaimana ketentuan mengenai marah ini? Karena sahabat Nabi sendiri, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati mengenai marah ini. Janganlah marah, beliau berkata. Kalaupun Anda marah, kendalikan lisan dan tangan Anda. Meskipun demikian, apabila agama sudah dirusak, diganggu, Anda wajib untuk marah. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai marah ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat. Anda sedang menyaksikan indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Dan kali ini kita kehadiran Babe Haikal yang menjelaskan tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai marah. Perlukah kita marah? Di akhir segmen sebelumnya tadi saya sempat mengutip apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai marah ini, bahwa janganlah marah, dan kalaupun Anda marah jangan gunakan tangan dan lisan Anda, jagalah tangan dan lisan Anda. Tapi zaman sekarang pemirsa, kelihatannya justru pada saat menunggu waktu azan atau menunggu waktu buka, ngabuburitnya kita lakukan dan kita habiskan dengan scrolling, melihat sosial media, timeline. Pas dilihat ada yang bikin emosi, marah. Waduh, akhirnya kepancing, dia marah menggunakan jempolnya. Komen ini, komen itu, akhirnya berantem di sosial media. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan marah, mengendalikan emosi di sosial media, terutama di bulan Ramadan ini. Bagaimana?
Ustadz Abdul Somad, monggo Ustadz. In ja'akum fasiqun, kalau datang kepada kamu fasiqun, orang yang fasik, fatabayyanu, klarifikasi. Kenapa? Apa sebab? Saya sering memperhatikan yang menebarkan kebencian, begitu kita buka akunnya, ternyata postingnya kosong. Berarti akunnya akun bodong, akun baru. Dia hanya penebar isu, buzzer, perusak. Jadi oleh sebab itu kita marah. Mengapa kita marah? Kenapa kita marah? Kita marah karena ulama kita dihina. Kita marah karena agama kita dilecehkan. Kita marah karena keyakinan kita disudutkan. Kita marah karena negeri kita dihancurkan oleh para koruptor. Kita marah karena mereka sudah merugikan anak bangsa. Kita marah karena ada orang-orang yang mestinya bersekolah, tapi mereka tidak bisa bersekolah karena hasil alam dikeruk habis. Ya Rabb. Marahnya kenapa? Kalau marahnya karena itu, dapat pahala. Tapi kalau marahnya karena lapar, kamu kenapa marah? Nggak tahu nih, pokoknya saya mau marah aja nih. Nggak ada alasannya mau marah. Ada al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Cinta karena Allah, marah pun juga karena Allah. Jadi kalau bunyi hadisnya ada marah karena Allah, Nabi tidak ada mengatakan cintalah kau karena Allah. Adapun marah buang jauh-jauh. Tidak. Nabi mengatakan cinta karena Allah, marah pun, benci pun karena Allah. Kenapa kamu marah? Karena Allah nyuruh marah. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran merajalela, falyughayyirhu robah, dengan tangan, biadi, dengan tangan. Ada orang minum khamar di depan kita. Apa kita katakan? Punten mas, jangan minum khamar ya. Tidak begitu. Sahabat dulu ketika ada kekuasaan di tangan mereka, mereka cabut pedang. Oleh sebab itu maka ada saatnya marah, ada saatnya santun, ada saatnya baik. Itu kan dulu zaman Umar bin Khattab. Orang yang zamannya baru saja sebelum kita. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, baca biografinya. Ketika umat Islam difitnah sebagai kelompok komando jihad. Zaman dulu istilah yang dipakai komando jihad. Umat Islam komando jihad, umat Islam komando jihad, umat Islam komando jihad. Buya Hamka datang, dia pukul meja di depan orang yang memfitnah itu. Tidak ada komando jihad, kata Buya Hamka. Kalau ada komando jihad itu aku panglimanya. Jatuh pecinya. Dan salah satu penyebab meninggal Buya Hamka adalah selepas memang ajalnya sudah sampai, tapi dia marah karena Allah SWT. Bahkan keluar statement beliau, kalau ada orang yang tidak marah saat agamanya dihina, gantilah bajunya dengan kain kafan. Buya Hamka melaksanakan ibadah haji. Ketika Buya Hamka melaksanakan ibadah haji, ada laporan naik kapal laut waktu itu. Ada laporan bahwa orang kapal tidak memberikan izin sholat berjamaah. Buya Hamka menerima laporan itu. Buya Hamka turun. Apa kata Buya Hamka? Dia panggil. Ama ang kurang aja, apa ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja. Buya Hamka. Ayah kamu kurang ajar, ibu kamu kurang ajar, nenek moyangmu kurang ajar, gitu Buya Hamka. Baca buku ayah yang ditulis oleh Irfan Hamka. Saat Hamka melaksanakan haji. Tapi ada saatnya Hamka amat sangat pemaaf. Kapan itu? Ketika dia disakiti, dihina, dikatakan ingin menjual negara kesatuan Republik Indonesia kepada Belanda, pengkhianat, ingin membunuh presiden, ingin mengganti konstitusi, ingin merubah Pancasila. Pribadinya. Ketika itu apa yang terjadi? Buya Hamka diminta untuk datang menyolatkan jenazah yang sudah memenjarakan dia 4 tahun dalam penjara. Marahkah dia? Tidak. Buya Hamka tetap. Ada seorang politisi yang kemudian ketika sakit minta bawakan Buya Hamka supaya mau membawanya pulang ke Talawi. Masyarakat Talawi tidak mau menerimanya. Buya Hamka datang. Masyarakat Talawi mau menerima karena Buya Hamka yang membawa Allah. Masya Allah. Kalau berkaitan dengan pribadi, Hamka amat sangat santun. Buya Hamka dituduh sebagai plagiator. Semua kisah-kisah dia itu diambil dari Al-Manfaluti. Tenggelamnya kapal Pandarwik di bawah lindungan Ka'bah, dikatakan ini plagiat, semuanya palsu. Buya Hamka diam. Dan pada saatnya anak orang yang memfitnah itu datang, namanya Astuti. Datang ke rumah Buya Hamka, membawa suaminya mu'alaf baru masuk Islam. Buya, ini suami saya mau belajar Islam. Kata Buya Hamka, kamu siapa? Saya Astuti. Ini siapa? Suami saya mu'alaf. Yang menyuruh kami ke sini siapa? Ayah saya. Siapa ayah kamu? Pramudia Anantatur. Yang dulu memfitnah Buya Hamka. Hatinya lembut, hatinya baik. Ada saatnya dia marah, ada saatnya dia mengamuk, tapi ada saatnya dia berlembut.
Itu contoh. Saya tidak bercerita tentang Nabi, sahabat Nabi, jauh di antara kita. Orang dari negeri kita sendiri, bangsa kita, ulama kita. Baik. Makanya Buya Hamka sampai sekarang orang terus menyebutnya. Kenapa? Karena beliau, ya Rob, ada satu pantun daripada beliau. Yang mana tuh, Bebe? Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan dikandung tanah, budinan baik dikenang jua. Oh, Budinan baik. Itulah Masya Allah. pantun Buya Hamka yang sampai sekarang menggema di mana-mana. Mengapa? Walaupun dia sudah wafat, tapi dia belum wafat di hati kami. Beliau bal ahya, beliau hidup terus karena kita terus mengumandangkan. Ya, karena ilmunya masih tetap bisa kita pakai sampai Dan sekarang. santunnya kita itu teruskan. loh. Dan kesantunan. Dan santun walaupun badan dihancur di kandung Ya. tanah, budinan baik dikenang jua. Itulah budi Buya Hamka. Baik, Ustadz dan Babe, saya mau bertanya mengenai kaitannya dengan marah tadi. Apabila kita marah, mungkin ini berkaitan dengan ya apa yang kita yakini, dengan agama kita gitu. Kita marah, kita wajib marah. Tapi ada juga yang orang-orang marah ini malah merusak. Malah misalnya sampai membunuh sekalipun gitu. Apakah dibolehkan? Ya hukumnya di mata Islam seperti apa? Apabila orang terbawa emosi, dia marah, mungkin karena awalnya dia yakin agamanya dihina, tapi dia sampai merusak atau bahkan sampai membunuh. Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Man qatala mu'minan muta'ammil, man qatala nafsan min nafsin faka'annama qatala nasa jami'a. Man qatala nafsan bighairi nafsin. Siapa yang membunuh orang tanpa suatu sebab yang dibenarkan, faka'annama qatala nasa jami'a. Maka dia seolah-olah sudah membunuh semua orang. Membunuh semua. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas. Siapa yang membiarkan kehidupan, maka dia sudah menjaga kelestarian kehidupan. Dalam Islam, kalau kita bunuh satu orang, berarti kita sudah membunuh banyak orang. Bayangkan apa yang dilakukan pada saudara kita di Palestina, di Serbia. Topi yang dipakai oleh Babe Haikal mengingatkan kita tentang kejahatan pembunuhan massal Palestina. Begitu indahnya orang Barat mengambil burung penguin yang terkena tumpahan minyak di Selat Brazil, dicuci bersih, menunjukkan, nih kami sayang pada binatang. Begitu hebatnya kami berperi kebinatangan. Tapi manusia yang dibunuh kalian di depan mata. Kalau dulu mungkin tidak tahu informasinya, hari ini disebarkan melalui internet, melalui televisi. Mana Greenpeace? Mana itu gerakan-gerakan kemanusiaan? Oleh sebab itu, maka dalam Islam pembunuhan ini amat sangat. Inspirasi itu yang dituliskan oleh ulama di pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baik, Babe Haikal ada tanggapan? Ya, jelas sekali. Kalau seandainya itu menimbulkan pembunuhan, ini sama sekali haram dalam Islam. Bahkan memaki dengan balas makian, kalau kita ini pribadi, sibabul muslimin fusukun. Mencaci itu adalah fasik. Dan lihat di sosial media isinya, semua cacian-cacian. Dan yang paling menyakitkan hati adalah mereka mendapatkan uang ketika mencaci. Dan kerjaan ini sudah ada dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumadah allazi jama'a malahu addada yahsabu anna malahu akhlada. Coba bayangkan, celaka orang yang pengumpat. Siapa itu pengumpat? Orang yang memaki dan kemudian dia menghitung-hitung uangnya. Bayangkan, apalagi sampai dengan pertumpahan darah, haram hukumnya. Rasulullah SAW pada waktu Futuh Mekah, apa yang beliau pesan? Ya, memang beliau banyak berpesan kepada sahabat. Tapi salah satu pesan yang paling penting untuk kita catat hari ini adalah beliau menoleh kepada para sahabatnya sambil berkata, barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Barang siapa menumpahkan darah mereka sama dengan menumpahkan darahku. Itu bermakna luas. Barang siapa yang mencaci mereka, memaki mereka, menumpahkan darah mereka, merusak kehormatan mereka, itu sama dengan merusak kehormatanku, merusak darahku dan merusak hartaku. Demikian. Jadi Islam memang haram hukumnya marah. La taghdab, la nahi di situ. Jangan marah kalau seandainya tidak ada kepentingan. Dan kalau marah dengan tidak ada kepentingan, maka orang berkata, satu, hilang wajahnya, tampak lebih tua dari aslinya. Rusak pikirannya karena screen mengecil otaknya. Yang ketiga, kemudian dia lupa dengan hal-hal itu. Itulah dampak daripada marah. Tetapi marah dalam Islam dibolehkan ketika agama dihina, ketika agama dicela, ketika Al-Quran dicaci, ketika para guru-guru kita dicela. Boleh, tapi dengan batasan yang wajar. Nah,
Ini mengenai batasan. Batasan berarti kan menentukan bagaimana cara kita menanggapi Jangan berlebihan. orang yang bikin marah. Jangan berlebihan. Gimana tuh, Bapak? Kalau dia menghina di Twitter, kita akan menyebarkan kebaikan di Twitter. Kalau dia menghina di Facebook, kita akan di Facebook. Kalau kita jadi membalasnya sesuai dengan yang adil. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan termasuk dalam hal marah. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan Ustadz Abdul Somad dan juga Babe Haikal, dan jamaah yang di sini yang hadir juga bisa bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Bayu Oktara di acara Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan Babe Haikal, sahabatnya yang hadir tengah-tengah kita di episode kali ini. Tema kita yaitu mengenai marah. Perlukah marah? Tadi telah dipaparkan dan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga Babe Haikal bahwa apabila memang sudah menyangkut dengan agama, menistai keyakinan, menistai akidah, maka seseorang memang wajib justru untuk marah. Nah, kita bahas lebih jauh lagi sebelum saya berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini untuk bertanya. Saya mau bertanya nih kepada Ustadz Abdul Somad dan juga Babe Haikal. Kalau kita berkaca kepada apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kapan beliau marah dan kapan beliau bisa menahan marah? Apakah hanya memang berkaitan dengan agama atau keyakinannya aja? Pernah kan suatu ketika Rasulullah SAW diludahi oleh Yahudi lagi pula, dan beberapa kali dan pada waktu dia sakit, siapa yang dibawakan sup oleh Rasulullah? Apakah Abu Bakar Siddiq? Apakah Umar bin Khattab? Apakah Utsman bin Affan? Apakah Ali bin Abi Thalib? Yang dibawakan sup oleh Rasulullah adalah orang yang meludahi itu. Kan dia tak berdaya, dia sakit, dan Rasulullah masih berbuat baik kepadanya. Artinya apa? Memang sangat lembut Rasulullah. Tapi jangan agama yang dihina. Justru kalau agama dihina, kalau masih, ini kan rahmatan lil alamin. Loh, bukan di situ tempatnya. Kamu lagi jalan, ada anak kucing di dalam comberan, turun, itu rahmatan lil alamin. Masjid Baitul Salam di mana saya berada, di sebelahnya itu adalah gereja, Ustaz. Itu gereja Oikumene, gereja Oikumene. Pada waktu gereja itu kehabisan air, ya, saya ambil selang, saya masukkan air dari masjid, saya kasih air itu untuk gereja. Itu rahmatan lil alamin. Di sebelah rumah saya persis itu adalah orang Nasrani, Pak Robert. Rumah saya cukup luas untuk parkir, ya, saya bilang yang kebaktian di rumahnya itu silakan parkir di rumah saya, silakan parkir. Itu rahmatan lil alamin karena dia tidak mencela agama. Kamu lagi jalan ada anjing yang terluka, ambil anjingnya, obati, itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau agama dihina, itu bukan rahmatan lil alamin, itu jabaan. Nah, jadi di situ penempatannya. Islam sangat rahmatan lil alamin, sangat penuh dengan kasih dan sayang. Tapi jangan dong agama diganggu, jangan dong agama dihina. Dalam buku Lembaga Budi, Buya Hamka menuliskan dengan detail dan jelas sekali. Dalam buku Ghirah juga Buya Hamka, kembali kita Buya Hamka dengan jelas sekali menjelaskan orang-orang Bugis bagaimana marahnya kalau keluarga dihina. Orang-orang Papua bagaimana marahnya, bagaimana orang-orang Aceh, masing-masing daerah punya. Tetapi itu urusan keluarga, urusan agama, pribadi. Urusan pribadi, insya Allah Islam rahmatan lil alamin akan memaafkan. Allah urusan pribadi. Ustadz Abdul Somad, coba lihat, salah satu yang paling banyak dihina di Twitter, di Instagram, di Facebook adalah Ustadz Abdul Somad. Apakah beliau membalas? Nah, itu tidak pernah Ustadz membalas. Saya kenapa nggak dibalas, Ustadz? Maksudnya ditanggapi untuk ya berperang di medsos sama seperti menguras air laut. Karena kita tidak jelas berlawan dengan siapa. Berlawan dengan akun mesin yang tulisan sama. Berlawan dengan akun-akun Twitter atau akun-akun Instagram, kalau kita cek itu kosong. Artinya belum pernah posting sama sekali. Satu orang mungkin punya 50. Ada orang-orang yang gagal paham, itu bisa kita berikan penjelasan. Tapi ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Memang sengaja gagal paham agar untuk bisa makan. cari makan. Oleh sebab itu maka kita hanya memberikan klarifikasi.
Setelah kita berikan tabayun, klarifikasi, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita larut dalam itu, kita tidak melihat musuh, kita tidak kenal orangnya, maka kita hanya menghabiskan buang-buang waktu saja. Tapi diam juga tidak benar. Maka mesti men-share informasi yang benar supaya umat ini terjauh dari hoax. Jangan sampai tertelan isu. Kalaupun mau ditelan, telanlah pisang dan jeruk. Jangan sampai menelan isu. Masih ada waktu sebelum imsak ya Ustaz. Ketika Nabi SAW sedang berada di masjid, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada semennya, masih pasir. Datang orang Arab Badui, maaf, kencing, buang air kecil. Sahabat Nabi sudah mencabut pedangnya, fa'adrib unuqahu, aku pancung kepalanya ya Rasulullah. Kata Nabi, da'hu, biarkan dia, yaqdi hajatahu. Biarkan dia tunaikan hajatnya, selesai. Setelah selesai baru kemudian Nabi minta ambilkan air. Ambil air satu bejana, disiramkan ke pasir itu. Karena kalau air kencing di atas pasir disiram dengan air, nanti turun ke bawah, yang di atas itu suci bersih. Lalu Nabi panggil kepada dia, Nabi panggil dia, kata Nabi SAW, inna lihadhil masajid, sesungguhnya masjid ini la laha, tidak boleh illa li dzikrillah, kecuali hanya boleh untuk berzikir min Allah wassalah, dan untuk melaksanakan salat. Adapun ini enggak boleh. Kenapa Nabi tidak marah? Karena dia jahil. Arab Badui jahil, enggak ngerti apa-apa. Tapi ketika orang yang berilmu, punya pengetahuan, merusak agama, maka Nabi SAW amat sangat marah. Tapi ketika orang tadi sudah taubat baik, maka Nabi tidak marah pada orangnya, tapi marah pada perbuatannya. Perbuatannya sekarang sudah dia tinggalkan, dia baik. Datang Sa'ad bin Ubadah mencabut pedangnya. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu pamanmu Hamzah bin Abdul Muttalib, mereka gunting telinganya, mereka potong hidungnya, mereka tusuk, mereka belah, mereka ambil jantungnya. Kata Nabi SAW memanggil Sa'ad, ya Sa'ad, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Ini bukan hari balas dendam. Maka Nabi 19 hari di kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, tidak ada telinga yang digunting, tidak ada telidung yang dipotong, tidak ada jantung yang dibelah, tidak ada yang disakiti Nabi SAW. Nabi naik di depan Ka'bah menyampaikan khutbahnya, lalu kemudian apa kata Nabi SAW? Idhabu antumut tulaqa, pergilah kamu bebas sebebas-bebas. Maka ketika itulah mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, kau lihat mereka yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk dalam agama Allah afwaja, bukan satu, bukan dua, bukan lima, bukan 10, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika, agungkan Allah, jangan merasa dirimu hebat, wastaghfir, minta ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, Allah Maha menerima taubat. Selesai rekonsiliasi, Nabi pun kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tak ada satu pun yang lari-lari terkejut. Setelah Nabi pergi, mereka pulang, mereka lihat aman Makkah, tidak ada yang ditumpahkan darahnya. Di antara yang heran itu adalah Wahsy. Wahsy yang membunuh Hamzah. Mereka kejar, Wahsy mengejar Nabi SAW sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia jumpai Nabi, Nabi bertanya, anta Wahsy, kau Wahsy? Iya. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh pamanku Hamzah? Iya. Nabi pukul dada Wahsy. Tapi Nabi tak sanggup melihat wajah Nabi. Karena ketika melihat wajah Wahsy, Nabi teringat pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi doakan Wahsy dan Wahsy masuk Islam, membenarkan keislamannya. Tangannya yang dulu pernah bergelimang darah Hamzah hitam, akhirnya dia bersihkan dengan dia bunuh Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq ada seorang Nabi palsu di Yamamah, namanya Musailamah Al-Kadzab. Apakah setelah masuk Islam itu lalu kemudian Hamzah menjadi orang yang bodoh, tidak mau marah? Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu, pancung kepalanya, dan yang berhasil membunuh Musailamah adalah Wahsy. Artinya apa? Wahsy yang dulu sebelum Islam garang, gagah, perkasa, setelah masuk Islam juga menjadi orang yang gagah, perkasa. Cuman bedanya, dulu sebelum dia masuk Islam, yang menjadi objeknya adalah Hamzah. Tapi setelah dia masuk Islam, lembut hatinya, yang menjadi objeknya adalah Nabi palsu. Dan Ustaz ya, begitu juga Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem, sebelumnya orang Yerusalem itu adalah kalau melihat orang Islam dibunuh. Tapi lihat Umar bin Khattab datang membebaskan dengan damai. Begitu pula pada saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, berapa puluh ribu umat Islam yang terbunuh dalam peristiwa Perang Salib pada waktu itu. Tapi lihat
Apa yang dibalas dengan Sultan Salahuddin Ayyubi? Tak satu tetes pun darah tumpah. Begitu juga zaman Sultan Salim tahun 1450. Begitu juga di dalam zaman Spanyol. Lihat, tapi pemaaf. Kalau sudah ya sudah, pemaaf. Jangan baperan kalau kata orang sekarang. Jangan nggak move on kalau kata orang sekarang. Nah, bicara soal orang sekarang, tadi kan disampaikan bagaimana cara menghadapi orang yang bikin marah begitu ya. Nah, zaman sekarang nih banyak yang bisa bikin kita marah. Kalau di Twitter kita nggak tahu orangnya, akun palsu, mungkin kita tinggal scroll, tinggal dilewatin, skip, itu aman. Jelas sekali apa yang Ustaz Abdul Somad sampaikan. Betul. Guru kita. Yang diajarkan Ustaz Abdul Somad. Betul sekali. Klarifikasi dan abaikan. Klarifikasi, abaikan. Klarifikasi, abaikan. Sebarkan kebaikan, abaikan. Sebarkan kebaikan, abaikan. Apabila kita ketemu dengan orangnya, memang ada sosoknya yang memang bikin kita marah. Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi orang yang bikin kita marah? Jangan dijawab dulu Ustadz dan juga Babe. Dan juga setelah ini jamaah yang hadir boleh bertanya. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya, di mana episode kali ini menghadirkan Babe Haikal yang sudah memberikan juga penjelasan kepada kita mengenai marah. Saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya mengenai tema yang berkaitan mengenai marah ini. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi tersisa dan belum terjawab, Ustadz dan juga Babe. Kalau kita bertemu dengan orang yang bikin kita marah, menghadapi si biang kerok, mohon maaf, si biang masalah nih, apa yang harus kita lakukan? Saya ada pengalaman. Gimana? Kalau masalah hukum, ayat, semuanya ada ahlinya. Ini pengalaman aja. Gimana, Be? Ada orang yang selalu mencela saya, juga mencela Ustaz Abdul Somad. Dari awal saya katakan, ya Allah, kasihlah hidayah dengan orang ini ya Allah. Begitu. Dari awal udah kebiasaan dari kecil apa. Jadi ayah saya menasihati, siapapun yang kau jumpa, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, mau orang Cina, mau orang Arab, mau orang India, mau orang apapun, siapapun yang kau jumpa, doakan dulu dia. Kalau dia sombong, ya Allah, berikan dia kesabaran. Kalau dia kaya tapi pelit, ya Allah, jadikanlah dia dermawan. Kalau dia soal menghina itu, nah, jadikanlah, ya Allah, berilah hidayah pada orang ini. Dan saya beberapa kali berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Saya katakan, ya Allah, berilah hidayah pada orang ini. Ingin marah, tapi tiba-tiba dia berkata, wih, Babe, waduh, itu kan cuma pura-pura di sosial media, Babe. Ada orang-orang yang seperti itu. Babe, saya katakan, itu pun munafik. Jangan lakukan lagi itu. Enggak. Anda enggak lakukan lagi. Gitu kan Babe. Tapi 3 hari kemudian saya lihat saya dihina lagi. Tetap lagi begitu. Maka tabiatnya ada kadang dia menghina pribadi. Maka saya selalu berkata, maafkanlah. Begitu. Tapi kalau dia mulai menghina agama, maka barulah kita akan sampaikan dengan tadi apa yang Ustaz Abdul Somad sampaikan. Betul sekali. Qul yughayyir biyadihi. Nah, itu Fa lam dia. yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa baru dengan hati begitu ya. Kalau saya menghadapi orang marah, Ibu Bapak, saya kasih bunga ke tangannya. Pot ke mukanya. Doakan. Didoakan ya, sebaiknya gitu. Ustaz Abdul Somad, ada yang mau ditambahkan? Mereka yang menyebar isu, membuli, terbagi 2. Yang pertama, masyarakat mengambang, masyarakat yang tidak mengenal, masyarakat yang tertelan isu. Masyarakat yang seperti ini mesti diberikan informasi 2 arah supaya berimbang. Maka perlu klarifikasi. Klarifikasi info yang benar, bahasanya tidak multi tafsir, tidak melenceng kemana-mana, pakai poin. 1, 2, 3, 4, share. Yang kedua, aktor intelektualnya. Mereka paham, ngerti, tapi mereka cari makannya di situ. Kadang kita kasihan juga. Di akhirat dia makan haram, di dunia dia banyak musuh. Oleh sebab itu mereka yang seperti ini kita berikan penjelasan, kita doakan kepada Allah. Ustaz ngomong begitu apa pernah Ustaz doakan ya. Ketika umrah di Taman Raudhah, saya sebutkan namanya satu-satu. Si fulan hambamu ya Allah. Nyawanya dalam genggaman tanganmu. Paru-parunya bernapas karena engkau. Berikan dia hidayah. Anak-anaknya jadikan penghafal Quran. Berikan dia pertolongan. Matikan dia dalam husnul khatimah.
Dan kita tidak punya energi banyak untuk memikirkan mereka. Betapa sedihnya, kita tidak pernah memikirkan mereka, tapi mereka memikirkan kita 24 jam. Bener. Mereka memikirkan, membicarakan, mengamati, mengolah, dan kita tidak pernah memikirkan mereka sejenak, sesaat pun. Malah kita doakan mereka. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Oleh sebab itu maka kita mesti ada planning masa depan. Bagaimana membuat sekolah gratis, bagaimana anak-anak umat Islam cerdas, bagaimana anak-anak yatim bisa sekolah, bagaimana suku-suku pedalaman bisa punya kelas. Bagaimana semester ini suku pedalaman mesti punya 6 kelas supaya anak-anak bisa sekolah, supaya kakak-kakak kelas mereka yang sekarang sudah kelas 5, kelas 6 tamat akan pulang punya. Itu yang ada dalam kepala kita. Maka kita tidak pernah sempat untuk membalas dan memikirkan mereka. Lihatlah begitulah. Jadi jangan sampai justru malah hal-hal seperti ini mengganggu kita beraktivitas, apalagi ibadah kita, begitu ya Ustaz ya. Kalau saya pribadi, kalau ditanya apa tidak mengganggu Ustaz, tidak ada space untuk mereka. Gak ada space. Tak pernah singgah di pikiran. Baik, oke. Kami akan berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini untuk bertanya berkaitan dengan tema ini mengenai marah. Perlukah soal marah? Ada yang bertanya? Silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Bandung, Ustaz. Mau menanya ini, bagaimana sikap kita sekarang di bulan Ramadan? Yang sering terjadi itu begitu kita pulang kerja, istri sering marah, Ustaz. Kalau tidak bawa uang pulang, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Oke, baik Mas. Kasih, Ustaz. Ini Masnya datang ke sini istri marah-marah nggak? Sepertinya, Ustaz. Sepertinya. Wah, makanya tiap hari saya ngelihat Masnya di sini nih jangan-jangan nggak boleh pulang-pulang sama istri. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu silakan. Sebutkan namanya dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrawati dari IKGJ Ampang Gadang Bukit Tinggi. Yang saya hormati Ustadz Abdul Somad dan Babe Haikal, dan yang saya sayangi Mas Bayu. Terima kasih Ibu. Ini sayang anak loh, sayang ke anak. Alhamdulillah. Ya. Ini mengenai marah nih Ustadz ya. Begitu kita mendengar Nabi kita dihinakan, diolok-olok, terus ulama-ulama kita dicaci maki ya, tentu kita sangat marah gitu. Cuman saya sebagai ibu-ibu nih nggak bisa menumpahkan marah kemana ya. Dengan spontan itu kita terucap, ya Allah kutukilah mereka, atau ya Allah hancurkanlah mereka. Bagaimana itu? Apa saya berdosa? Apa bagaimana gitu? Itu aja yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kita akan langsung dengarkan jawaban yang mengenai istri marah-marah dan juga mengenai kalau ada yang bikin kita marah, kita mengumpat dalam hati begitu ya. Oke. Saya cuma tertarik untuk menanggapi yang istri itu. Istri marah-marah gimana menghadapinya, Babe? Istri itu tidak bisa salah. Itu peraturan nomor 1 ya, Babe? Itu peraturan nomor 1, ingat. Yang salah itu suami. Peraturan nomor 2, kalau ada keributan, maka balik lagi nomor 1. Istri selalu benar. Istri nggak pernah salah. Begitu. Jadi kamu harus koreksi diri. Mengapa istrimu bisa marah-marah? Umar bin Khattab itu dimarahi sama istrinya. ya. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, ya istri itu kalau marah itu berarti dia pingin disayang. Insya Allah. Ya, kalau kamu yang marah itu namanya itu kamu yang kurang disayang. Baik. Iya. Inginnya disayang, sayang itu lagu ya. Itu kalau istri marah. Jadi lembut saja. Kalau marah, kamu kok makin lucu kalau marah sayang. Kamu tuh gini. Kamu makin imut kalau marah sayang. Gitu aja balasannya. Nanti dia akan lama-lama reda. Kalau dilempar kamu begitu ceduk itu benjol, lihat benjolku ini. Karena marahmu sayang. Nanti dia akan lembah lembut terus-terusan. Mudah-mudahan benjolnya nggak terlalu parah ya Mas ya. Baik. Koreksi diri.
Ya koreksi diri. Iya. Intinya jangan membalas marah dengan marah, apalagi istri sendiri begitu ya Mas ya. Selanjutnya Ustaz Abdul Somad ada yang mau ditambahkan mengenai marah dan juga tadi Nabi SAW melaknat. Allahummal'an. Laknat tuh bahasa kitanya kutuk. mengutuk. Arti laknat ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Tuhan. Masih boleh ya? Monggo. Masih boleh ya? waktu Masih ya? boleh. Masih jauh dari imsak. Masih boleh. Allahummal'an fulan, laknatlah fulan. Ibu tadi mengatakan kutuklah fulan. Ya. Jadi kalau ibu mengutuk dia bukan karena masalah pribadi, tapi karena keyakinan ibu dihina, tapi tidak tahu kemana mau melaporkannya, maka mengucapkan Allahummal'an fulan, laknatlah si fulan, pernah dilakukan Nabi SAW. Baik. Tapi kalau mau ikut juga Allahummahdihi, berikanlah hidayah dia, baik juga. Tapi kalau terkait dengan pribadi, berilah dia hidayah ya Allah, karena dia menghina saya. Tapi kalau dia menghina agama saya, ya, maka laporkan ke polisi. Kita negara hukum. Ustaz Somad pernah nggak melaporkan? Pernah. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata tidak segarang yang di sosmed. Begitu dilaporkan ke polisi, saya datang bersaksi ke kejaksaan. 1 jam saya tunggu, dia tidak datang. Kemana dia? Mencret. Sejak itu saya tidak mau lagi lapor karena buang-buang waktu saya. Baik. Ini mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya 2 pertanyaan tadi ya, Ibu dan juga untuk menyimpulkan apa yang dibahas mengenai hari ini, apalagi terutama di bulan Ramadan, supaya puasa kita tetap optimal, tetap bernilai pahala dan berkah. Bagaimana mengenai marah ini, Babi Haikal? Ada satu buku yang sangat bagus. Buku itu judulnya Brain Story, ya, tentang otak, ya. Dan di buku itu di halaman awal tuh telah ditulis gitu ya, 4 dari 5 ranjang di rumah sakit itu karena penyakit psikosomatik yang disebabkan oleh marah. Jadi jadi bayangkan 4 dari 5 ranjang di rumah sakit diisi oleh orang-orang yang suka marah. Karena marah jadi diabetes, karena marah jadi jantung, karena marah jadi jantung koroner, karena marah jadi darah tinggi, karena marah jadi semuanya. Itu 4. Sedangkan yang satu mungkin dari virus atau yang lain, atau mungkin dari corona barangkali ya. Tapi 4 dari 5 ranjang di rumah sakit itu kata Dr. Schander, itu karena marah. Dan lagi pula kalau orang marah dia memiliki 3 akibat. Mohon maaf ini kalimatnya dalam bahasa Betawi ya. Nomor 1, shrink the brain. Brainnya itu shrink. Apa itu shrink? Menciut, mengkerut. Secara fisik, physically otak itu menciut ketika dia marah. Iya, mengecil. Ini fakta ilmiah. Ada fakta ilmiah. Itu mengkerut, jadi menciut. Sedangkan tekanan darahnya itu tetap, maka banyak sekali orang marah tiba-tiba stroke karena otaknya nggak mampu. Yang kedua, you look older than the real. Anda tuh tampak lebih tua tuh dari wajah aslinya gitu loh. Karena marah terus. Siapa yang mengira Ustaz Abdul Somad ini usianya sudah sebenarnya sudah 68 sebenarnya. Tapi lihat tampaknya itu lihat masih 30-an tampaknya. Ya, swing the brain itu yang kedua itu you look older. Yang ketiga, you cannot remember simple things gara-gara marah. Anda tuh tidak bisa mengingat karena ketika marah, karena dia akan lupa. Banyak terlalu lupa gara-gara marah. Inilah 3 hal yang penting. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat untuk bisa menahan dan mengendalikan rasa marah dan juga membedakan mana yang dibolehkan marah dan sebaiknya dihindari, jangan sampai marah, apalagi kita sedang ditempa di bulan Ramadan ini. Dengan demikian berakhirlah acara